Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar untuk semua teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Baiklah, kita akan memperkenalkan program Smart PLS versi 4 ya, dimana saya telah membuat video dengan versi 3, yang mana versi 3 ini masih ada beberapa titik kelemahan dan ini akan disempurnakan di versi yang keempat. Adapun model yang kita coba adalah miliknya mahasiswa Mbak A.N.A ya, itu adalah singkatan ya. Kemudian kita buka saja langsung versi 4-nya. Nah, untuk menginstal itu saya ada panduan yang bisa diikuti. Nah, ini adalah panduannya, bahwa Anda masuk saja langsung ke www.smartpls.com, kemudian Anda download yang sesuai dengan komputer Anda, device Anda, lalu tunggu kemudian install. Nah, setelah diinstal logo akan nampak. Versi yang terakhir mestinya berbeda-beda, setiap waktu akan berubah. Kemudian kalau saya sarankan memilih free 30 days trial license atau langsung membeli ya. Kalau belum ada dana, pengen mencoba, ya free 30 days trial license. Nanti kalau 30 hari sudah selesai atau habis ya, itu dia akan berpindah ke student license. Nah, kita anggap itu sudah bisa ya. Ini nanti dapat email, Anda ambil, kemudian Anda gunakan kode tersebut ya, kemudian klik usage ya. Nah, maka akan muncul menu yang pertama kali di Smart PLS versi 4 ini. Berbeda dengan versi 3, Anda harus membuat workspace dulu atau tempat kerja, dimana ini kita buat cuma sekali saja pada saat kita menginstal untuk yang pertama kali. Nah, klik aja new workspace, kemudian Anda masukkan di mana, terserah ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita akan berlatih ya. Yang pertama-tama tentu saja Smart PLS itu sangat berguna jika Anda menggunakan intervening yang satu ataupun lebih dari satu, itu akan lebih bermanfaat lagi. Jadi model-model yang sangat rumit itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, oke, kita langsung kita panggil saja. Memulainya adalah tetap menggunakan new project. Silahkan projectnya diberi nama terserah Anda, misalnya nama mahasiswa boleh ya, misalnya begini. Ini ilustrasi saja ya untuk memudahkan. Kemudian create, kemudian setelah itu kita hubungkan data kita dengan import data file ya. Kemudian data kita ada di mana ya, misalnya ini kita cari data Excel yang sudah CSV. Tidak langsung tampil ya seperti yang di versi 3 ini. Kita harus ada tawaran untuk import dulu. Yang jelas ini file name-nya sudah data responden ANA 2023, lalu kemudian import. Nah, kemudian setelah diimport akan muncul seperti ini. Kita harus back dulu ya, karena di sini sebetulnya ada penambahan feature, yaitu adanya generate group ya, ini untuk analisis MGA ya. Ini kita back saja ya, itu adalah tingkat lanjut ya nanti untuk materi berikutnya. Nah, kemudian setelah itu create model ya.
create model, lalu ini nama filenya ya, kemudian model type-nya kita ganti dengan PLSM, dan kemudian ini diisi ya, diisi dengan nama misalnya apa, misalnya penelitian ya, boleh aja ya. Ini membuat worksheet ya, nama worksheet sebetulnya, atau lembar gambar atau worksheet ya. Nah, nanti di sini akan muncul penelitian ini ya. Ini datanya seperti itu. Nah, untuk menggambar kita diberikan model seperti ini, tapi ini salah ya. Ini modelnya masih kurang sempurna. Yang benar itu, nah ini ke sini ya. Lalu ini juga ke sini. Ini juga ke sini. Ya, ini ke sini, dan ini ke sini. Jadi ada 5 ya. Namun nanti untuk mengurangi kerumitan, saya nanti akan memproses sampai ke 3 aja ya. Misalnya yang singkatannya hampir mirip, ini misalnya nanti kita tinggal ya. Misalnya ini SP ya, ini ya, seller reputation dengan seller popularity, ini nanti kita buang 1 ya, kita buang 1 supaya tidak terlalu rumit ya, atau mungkin dua-duanya kita buang ya. Jadi supaya hanya 3 aja ya, supaya untuk contoh aja, untuk contoh. Nah, oke. Variabel yang pertama yang kita susun adalah RPL, kemudian IG ya. RPL ini kita susun. Ini pemberian 0 ini adalah urutannya, tidak harus 1, karena 0 ini kadang-kadang nanti diisi grup ya. Nah, ini kita seperti biasa di versi 3 ini tampilannya berbeda ya, harus di enter. Nah, seperti ini dirapikan sekalian. Menghadapnya masih ke kanan ya, kalau di versi 3 itu justru malah ke kiri. Kemudian IG-nya cuma 4 pertanyaan ya, disejajarkan. Ini ada tanda transparan meluruskan ya, jadi ada panduannya, bagus banget. Kemudian setelah IG kita NPC ya, yang lainnya nggak perlu, hanya untuk latihan aja. Ini sudah lurus. Untuk memindah ke kiri itu bisa Anda gunakan indikator ini ya, dibalik begini ya, atau sekaligus ya, ini ke sini juga bisa, left ini juga bisa. Saya kembalikan lagi ya, kembalikannya pakai ini lebih cepat ya, atau langsung seluruhnya kemudian dipindah ke sini. Nah, bisa seperti itu. Kemudian yang sebagai intervening adalah SU ini ya, SU1 sampai SU4. Nah, ini udah lurus, ada panduannya. Kemudian PU nah, betul ya, PU. Nah, ini arahnya sudah benar, tinggal meluruskan. Kemudian yang ini barangkali lebih bagus jika di atas ya. Kemudian kita hubungkan seperti biasa, connect. Jadi di versi 4 ini penamaan variabel sudah otomatis ya, tidak perlu lagi. Untuk menarik panah juga lebih mudah. Jangan lupa ini, dan masih ada satu lagi ke sini. Karena ini lurus, ya ini kita escape dulu. Connect-nya kita hilangin dengan tombol escape, lalu kita geser. Nah, seperti ini aja boleh ya, tetapi lebih cakep lagi kalau kita bikin
agak melengkung ya. Nah, ini kita bikin agak melengkung. Nah, seperti ini. Kita kembalikan. Kalau masih kurang bagus, ini bisa kita pindah ya, seperti ini, supaya nanti jika punya angka tidak tumpang tindih. Nah, ini sudah selesai. Maka tahap berikutnya adalah melakukan measurement model assessment ya, dimana kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas, baik itu dengan konvergen maupun diskriminan. Nah, caranya mudah, tinggal klik calculate, kemudian PLS algorithm ya, kemudian sebentar, ini langsung saja ya, langsung saja, tidak ada yang dirubah. Nah, ini angkanya sudah keluar. Ini adalah angka outer loading, ini juga outer loading, ini R square, ini R square, dan ini adalah koefisien regresi ya. Ini kalau masih kurang bagus bisa dinaikkan ya, supaya angkanya kalau ini angkanya bisa digeser ke sini ya, atau ke sini ya. Jadi fiturnya tambah banyak ya, tambah rapi, tambah indah. Nah, selanjutnya adalah kita bisa merubah-rubah isian dari ini ya, isian dari construct. Ini namanya construct atau variabel. Ini kan isinya R square ya. Nah, kalau ingin merubah isinya ini bukan R square tuh bisa, misalnya AV ya, karena kan ini secara gambar ya. Nah, ini adalah secara tabel, ini adalah nilai AV masing-masing variabel. Kalau hijau itu atau di atas 0,5 menunjukkan valid ya, atau semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini itu valid ya. Ini adalah analisis konvergen dengan menggunakan AV. Nah, kalau yang indikator per indikator, maka kita bisa melihat dari gambar tadi ya, gambar tadi ini. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat convergent validity dengan outer loading atau satu-satu indikator. Ini kalau kita lihat semuanya di atas 0,7 atau boleh 0,6 atau boleh sampai 0,5. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 0,4 itu boleh ya. Nah, gambar ini bisa Anda bikin hitam ya. Kalau ini ya, dibebaskan dulu ini. Nah, ini bisa dibikin hitam seperti ini, dan Anda bisa copy ke Word ya. Jadi nanti supaya hasilnya kalau dicetak hitam itu jelas ya, lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke Smart PLS. Ini kita bisa rubah ya. Jadi konstruknya ini kita bisa isi dengan AV juga, dengan cara ini konstruknya kan isinya R square ya. Ini kita ganti dengan AV. Nah, ini misalnya ini lebih informatif lagi ya, karena R square itu kita bisa gantikan dengan menu yang lain ya, yang lebih sederhana. Nah, seperti itu. Ini sangat cukup ya, ini ya. Ini bisa kita copy lagi, klik kanan, kemudian export, kemudian pindah ke Word. Nah, ini kita nggak jadi aja ya, lebih bagus yang ini. Nah, ini sudah selesai ya untuk validitas. Kemudian kalau kita mau memilih yang lain, ini ya, kita kembali ke yang hasil yang lebih lengkap ya. Jadi ini adalah tabel ini bisa Anda copy ke Excel ya, untuk misalnya nanti di edit ya, misalkan
Jadi misalkan Anda mau beri tabel yang bagus ya, misalnya ini diluasin dulu, dirapikan ya. Nanti setelah rapi diberi garis-garis, nanti bisa di copy ke Word sini. Nah gitu ya, nggak usah saya contohkan karena itu mudah. Nah yang terpenting tadi validitas secara konvergen AV sudah, secara autoloading sudah. Nah sekarang yang uji validitas secara diskriminan ya. Nah ini diskriminan, ini yang muncul adalah HTMT atau heterotroid monotroid ratio. Nah ini yang hijau ini bagus ya, yang hitam ini masih boleh ya. Kalau yang di atas 0,9 ini tidak baik ya, kurang baik. Atau jika Anda menggunakan yang lain, itu bisa menggunakan Fornell-Laker ya. Tapi biasanya HTMT jika sudah dimunculkan itu Fornell-Laker tidak dibutuhkan ya, seperti itu. Nah sudah selesai. Kemudian kita lihat untuk Cronbach alpanya atau reliability-nya ya. Reliability-nya kita bisa kembali ke construct ini. Nah ini adalah Cronbach alpha, ini row A dan row C ya, composite reliability yang row A dan composite reliability yang row C. Nah ini kita lihat Cronbach alpanya di atas 0,6 atau Smart PLS merujuk 0,7. Jadi valid dan reliable ini untuk data yang kita gunakan. Nah selanjutnya setelah measurement model assessment, yang berikutnya kita sebelum ke struktural model assessment, kita harus melihat model fit kita ini bagus ya atau tidak ya. Misalnya kita melihat NFI ya, ini ya, misalnya model fit ini. Nah ini model fitnya 0,590 ini cukup tinggi ya. Kemudian SRMR nya itu kalau yang bagus itu di bawah 0,05 ya, ini masih 0,08. Yang lainnya tidak usah, ini ada geodesic distance ini nggak usah, chi-square ini nggak usah karena ini model bootstrappingnya berbeda ya. Kemudian yang uji asumsi satu-satunya adalah collinearity statistik ya. Ini yang kita baca yang inner ya. Yang inner, yang matrix saja ya, yang lebih enak dibaca. Nah ini semuanya di bawah 3,3 ya, jadi hijau ya. Yang paling bagus itu mendekati 1, tapi 3,3 ke bawah itu boleh, 3,3 sampai 5 itu hitam atau masih diperbolehkan juga. Yang enggak boleh itu yang di atas 5. Oke. Jadi itu semua sudah semua ya, model fit ya, terus kemudian collinearity diagnostik ya, kemudian NFI ya tadi ya, itu udah semua. R-square ya, kalau mau dimunculkan nggak usah lewat gambar, karena gambar kita menggunakan apa, AV ya, menggunakan AV. Nah ini kita menggunakannya yang pakai R-square ini aja ya. Jadi cukup kita edit lagi, kita calculate, kemudian kita pergi ke bootstrapping. Untuk analisis Q itu di Smart PLS 4 tidak ada, yang ada di 3. Nah Smart PLS 4 di dalam bootstrapping itu subsampelnya standarnya 5000. Nah Anda boleh 10.000 ya, paling banyak ya, tapi 5.000 ini udah banyak banget, karena di versi 3 itu subsampelnya standarnya 500. Nah ini kita anggap aja misalkan 1000 aja ya, tidak usah 5.000, itu sudah melebihi dari 500 yang di versi 3. Saya kira ini sudah, ini detail ini sudah, significant level sudah, dah nggak ada yang dirubah. Start calculation. Nah di sini gambar mulainya ada gambar dulu ya. Nanti kalau untuk yang path coefficient nanti kita tinggal lihat di sini. Yang gambar ini sangat penting sekali,
karena nanti akan dimunculkan di lampiran juga di dalam skripsi Anda. Ini biasanya kita beri nama dengan outer model ya, karena menguji yang nilai bagian luar ya, bagian luar konstruk ya. Nah, ini outer model. Nah, kemudian yang baru kita dapatkan ini kita sebut dengan inner model. Tapi jangan seperti ini saja ya. Ini ada yang bisa kita buang ini. Ini untuk outer modelnya ini kita ganti blank aja karena kita nggak memerlukan. Kemudian untuk konstruknya biarkan R square, nggak apa-apa. Kemudian kalau inner modelnya ini kita ganti yang paling bagus itu path coefficient NT values. Nah, ini ya. Nah, ini nanti kalau nilainya masih double gini kita bisa geser atau sini ya. Ya, supaya jelas ya. Ini juga seperti ini. Baru kalau sudah bagus kita export as image, kemudian kita copy lagi ke sini. Nah, ini kita sebut dengan inner model. Ya, oke. Nah, ini kita bisa melihat ini nilai koefisien regresinya 0,013 positif, ini min 0,071 ini negatif. Sedangkan yang angka di dalamnya ini adalah nilai T ya, ini tidak signifikan, ini tidak signifikan, ini signifikan ya. Karena di atas 2, ini di atas 2 bagus banget, ini sampai 14, ini 5, ini 0,357 dan seterusnya ya. Nah, sedangkan informasi yang lain ini adalah R square, itu sudah ada tadi di depan, ini tidak perlu kita baca ya. Nah, yang terpenting ini adalah informasi pengaruh langsung RPL ke PU secara langsung itu tidak signifikan, namun jika melewati SU itu signifikan enggak ya. Kalau melewati SU itu signifikan enggak, nah itu kita harus melihat dengan specific indirect effect. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, oh iya, jadi kita pakai tabel dulu ya. Tabel di sini itu sama persis seperti yang digambar ya, sama. Misalnya IQ ke PU ya, itu nanti nilai T-nya berapa? 0,357. Nah, pada saat kita lihat di sini IQ ke PU ya, IQ ke PU ini 0,357. Ya, ini kan sama ya. Ini original sampelnya atau koefisien regresinya 0,019. Ini kalau kita lihat di path coefficient, nah itu juga sama 0,019, cocok ya. Nah, maka ini adalah pengaruh langsung. Nah, yang pengaruh tidak langsung itu di sini, specific indirect effect. Nah, ini adalah IQ ke PU tapi dimediasi oleh SU, ini signifikan. Jadi bagusnya itu memang IQ tidak langsung ke PU, tapi sebaiknya ada mediasinya yaitu SU ya, dia akan signifikan. Nah, seperti itu cara membacanya. Kalau ini merah berarti tidak signifikan karena T-nya di bawah 2 ya. Jadi itu sudah selesai ini. Terima kasih. Assalamualaikum.